Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nortania, NIM 210101080541 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Antasari Banjarmasin. Jadi di video kali ini saya akan membacakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen Pendidikan Akidah oleh Bapak Dr. Andos Haji Samdani MPDI. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian akidah menurut bahasa. Sebutkan nama-nama lain dari akidah serta ruang lingkup pembahasan akidah Islam. Akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, secara bahasa, akidah adalah keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Terus, istilah lain dari akidah yaitu fiqhul akbar, iman, sunnah, tauhid, syariah, dan usuluddin. Ruang lingkup akidah yaitu yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, yang ketiga ruhaniyat, dan yang keempat sam'iyat. Pertanyaan kedua yaitu sejak kapan fitrah beragama bertauhid itu sudah ada pada manusia? Jelaskan dengan menggunakan dalil nakli, Al-Quran, dan hadis. Apa saja faktor penyebab dari terjadinya penyimpanan fitrah tersebut? Adapun dalam Islam, hakikat manusia itu adalah kefitrahan dalam ketauhidan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan. Apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Iyad bin Himar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, ketauhidan, dan sungguh kemudian para syaitan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Adapun faktor penyebab terjadinya penyimpangan fitrah yaitu orang tua atau lingkungan yang menjadikannya keluar dari ketauhidan. Bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau lainnya. Dalam hadis Iyad bin Amir di atas, setanlah penyebab mereka menjadi berpaling dari jalan yang semestinya sehingga keluar dari garis fitrah. Bisa setan dari kalangan jin ataupun manusia. Kedua hadis di atas mengisyaratkan bahwa anak yang belum balik kemudian meninggal, maka anak tersebut tetap dalam ketauhidan sehingga dapat masuk surga. Pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah? Sebutkan masing-masing dua ayat Al-Quran yang berhubungan dengan istilah tauhid tersebut. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Maksud dari tauhid rububiyah juga tertera dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara di atas segala sesuatu. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami tsumma stawa 'alal arsy yaghshi lailu nahar yabtuluhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma masatharati bi amrih ala lahul haqqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptanya dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.
Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ibadah. Oleh karena itu, segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada dan untuk Allah semata. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran surah Al-Luqman ayat 30. Zalika bi annallah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan iman, Islam, dan ihsan? Berikan gambaran hubungan ketiganya. Iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana penanaman nilai-nilai keimanan pada masa pranatal. Bisakah janin diberikan pendidikan dan bagaimana metode tekniknya? Pendidikan Islam masa prenatal masa ini berlangsung sejak pertemuan sel telur seorang ibu dengan spermatozoid seorang ayah sampai seorang bayi lahir secara sempurna. Masa prenatal ini sangat penting. Artinya karena ia merupakan awal dari kehidupan. Masa kehamilan ini sangat penting. Artinya karena merupakan hal kehidupan di dalam rahim, setiap janin terlindung dari semua pengaruh kondisi luar, kecuali yang dapat sampai melalui ibu yang mengandungnya. Rasa aman dan perlindungan itu tidak akan pernah ditemui oleh anak setelah ia lahir. Pada masa itu, hubungan janin sangat erat dengan ibunya. Untuk itu, sang ibu berkewajiban agar memakan makanan yang bergizi, menghindari bentur-benturan, menjaga emosinya, menjauhi minuman keras, jangan merokok, dan berbagai jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jaga rahim agar jangan sampai terkena penyakit ataupun infeksi.